Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini 19 Mei 2020. Tema yang akan kita renungkan ialah Pilihlah. Pilihlah. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini segala sesuatu kita lakukan itu adalah sebuah pilihan yang pada akhirnya kita pilih dan tentukan untuk kita lakukan. Saya sering katakan begini bahwa salah satu ciri bahwa kita hidup adalah setiap saat, setiap waktu kita dituntut untuk memilih. Contoh, bangun pagi-pagi benar atau bangun agak siang, ini pilihan. Hari ini saya bekerja atau tinggal saja di rumah, itu pilihan. Hari Minggu ke gereja atau tidak ke gereja, itu pilihan. Dan hampir semua bagian kehidupan yang kita jalani itu adalah keputusan dari pilihan-pilihan yang ada. Nah, dari sini nampak bahwa kita oleh Allah diberikan hikmat, diberikan pikiran untuk kita pergunakan di dalam menentukan pilihan-pilihan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, setiap kali kita diperhadapkan pada pilihan sebagai orang percaya, mari kita menjadikan firman Tuhan, kehendak Tuhan sebagai salah satu hal yang menentukan keputusan kita, pilihan kita tentang apa yang hendak kita lakukan di dalam hidup ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 dan ayat ke-10. Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 dan ayat 10. Demikian bunyinya. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka cita pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Dari sejak awal, Allah sudah memberi kebebasan kepada kita untuk menentukan pilihan. Manusia jatuh dalam dosa, itu adalah karena pilihan manusia sendiri. Allah telah memberi peringatan. Semua buah yang ada di dalam taman ini boleh engkau makan buahnya. Akan tetapi tentang buah dari pohon kehidupan itu, janganlah engkau makan, karena engkau akan mati. Tetapi kemudian manusia membuat pilihan dan mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Allah. Ia memetik dan memakan buah itu. Dan sejak saat itu, manusia jatuh ke dalam dosa karena melawan perintah dan kehendak Allah. Konsekuensinya ialah mereka dibuang keluar dari taman itu. Bekerja, melahirkan, dan menjalani rutinitas hidup dengan penuh kerja keras. Selain itu, mati
oleh karena melawan perintah Tuhan, mengambil keputusan dan pilihan yang tidak tepat, menjadi risiko. Karena upah dosa ialah maut. Karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan di dalam hidup ini, jangan lupa untuk melibatkan Tuhan di dalamnya. Sehingga pilihan, keputusan yang kita ambil selalu tepat dan berkenan kepada Tuhan, sehingga kita diberkatinya. Karena dari pilihan-pilihan yang kita lakukan, pada pembacaan kita tadi bagian terakhir ayat yang ke-9 katakan, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Pilihan-pilihan yang kita putuskan hari ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika waktunya nanti tiba. Karena itu, pilihlah mana yang terbaik, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga ketika kita diperhadapkan pada pengadilan, kita akan dimenangkan dan diberikan tempat yang layak oleh Tuhan di dalam kehidupan di masa yang akan datang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami boleh merenungkan lagi ayat-ayat firman-Mu yang menyatakan kepada kami bahwa di dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan, hendaknya kami melibatkan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga setiap pilihan dan keputusan yang kami ambil berkenan di hadapan Tuhan dan terbaik bagi kami, sehingga menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Mampukanlah kami Tuhan untuk mewujudkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa, mendoakan mereka yang mendengarkan perenungan ini. Berkatilah mereka Tuhan, jika mereka sedang dalam kesusahan, entah oleh karena penyakit, entah oleh karena duka cita, atau bahkan mungkin oleh karena beban kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Sertai mereka, berkati mereka, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan, dan yang tengah berbeban berat Engkau beri kekuatan, dan menolong mereka boleh keluar dari pergumulan-pergumulan kehidupan yang masing-masing mereka alami. Tuhan, kami berdoa untuk pandemi yang masih terus kami alami saat ini. Tolonglah kami, perkaryakan Roh Kudus-Mu, agar pandemi ini boleh segera berlalu, dan kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tetap pakai pemerintah sebagai wakil-Mu Tuhan. Beri mereka hikmat untuk dapat membawa kami keluar dari pergumulan ini. Pakai para medis, bahkan juga mereka yang menjadi relawan di dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19 ini, agar mereka mampu menjalankan peran mereka masing-masing dengan sebaik-baiknya, sehingga benar-benar di waktu di mana Tuhan berkenan, kami boleh keluar dari pergumulan ini. Hidup kami di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa pengasihan-Mu Tuhan. Berkati kami, tuntun pimpin langkah kami, karuniakan yang terbaik, sehingga dalam hidup ini hanya Engkau yang senantiasa kami puji dan kami permuliakan. Ini pengharapan kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.